Dalam suatu ekosistem sebuah sekolah, terdapat hubungan antara faktor biotik yang terdiri atas murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua murid dan masyarakat sekitar sekolah, dengan faktor abiotik terdiri atas keuangan serta sarana dan prasarana. Hubungan antar keduanya akan berdampak pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah karena baik dan buruknya faktor-faktor yang ada di dalamnya akan tercermin pada wajah sekolah. Seorang pemimpin pembelajaran diharapkan mempunyai paradigma atau pola pikir berdasar aset atau yang kita kenal dengan pendekatan ABCD, Asset-Based Community Development. Yang dimaksud dengan pola pikir berdasar aset adalah memandang berdasar kekuatan yang dimiliki sekolah dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program-program sekolah, serta tidak berfokus pada apa yang tidak dimiliki atau menjadi kekurangan sekolah. Dengan kata lain, pemimpin harus bisa memberdayakan sumber daya yang ada di sekolahnya untuk mengembangkan dan memajukan sekolah sehingga dapat mencapai visi dan misi sekolahnya. Adapun aset on modal yang dimiliki sekolah yaitu 1 modal manusia, 2 modal fisik, 3 modal sosial, 4 modal finansial, 5 modal lingkungan, 6 modal agama dan kebudayaan, 7 modal politik. Sebagai contoh, di sekolah kami beberapa tahun yang lalu memiliki persoalan di mana sekolah kami tidak memiliki pagar yang mengakibatkan keamanan di sekolah kurang maksimal. Kekurangan dari manajemen sekolah dalam pengadaan pagar adalah dengan pengajuan dana alokasi khusus yang prosesnya lama dan belum tentu bisa terwujud. Akhirnya karena sekolah kami memiliki bahan sisa kayu dan atap baja ringan yang sudah tidak terpakai, akhirnya kami putuskan untuk membuat pagar dengan bahan-bahan yang sudah dimiliki sekolah dan dengan bergotong royong bersama seluruh komponen sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekolah kami memanfaatkan sumber daya fisik dan sosial yang dimiliki sekolah dengan baik. Dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sejatinya adalah kegiatan menuntun segala kekuatan kodrat yang pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pemanfaatan aset kekuatan guru dan murid sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, karena murid bukanlah kertas kosong. Namun setiap murid memiliki potensi yang berbeda-beda. Dan tugas kita sebagai guru hanya menuntun dan menebalkan potensi yang sudah mereka miliki. Guru sebagai pendidik merupakan salah satu dari 7 modal utama, yaitu modal manusia. Guru sebagai pemimpin pembelajaran nilai dan peran yang sangat penting dalam pembelajaran di kelas, sehingga nilai-nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid harus dijadikan landasan dalam terciptanya pembelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan guru juga dapat berperan dalam membangun sinergi di lingkungan sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid dengan nilai dan peran guru secara aktif, maka akan menciptakan generasi unggul dengan memanfaatkan modal utama untuk menggali potensi murid-muridnya. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki visi guru penggerak yang berbasis IA, inquiry apresiatif, melalui alur BAGJA. Pada konsep tersebut dapat juga digunakan sebagai pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, landasan berpikir, yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, organisasi, dan dunia sekitarnya, baik dari masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Salah satu aset kekuatan berupa modal agama dan budaya. Budaya positif di lingkungan sekolah merupakan budaya yang mendukung segala bentuk perkembangan murid
dengan tujuan memanusikan manusia dengan menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah kelas, sehingga akan menghasilkan produk murid yang memiliki karakter kuat di masa depan. Misalnya dengan melakukan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah pada murid, sehingga menciptakan murid yang memiliki karakter positif di masa depannya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah cara dalam pembelajaran yang sangat berpihak kepada murid, berupa pemetaan murid, berupa kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid yang berbeda, sesuai dengan keunikannya. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus sudah melaksanakan pemetaan terhadap minat belajar siswa. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi akan terwujud jika pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah seperti guru dan murid, serta modal lingkungan, modal fisik dan yang lainnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pembelajaran sosial emosional, PSI, merupakan strategi seorang pemimpin pembelajaran dalam melakukan kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang menekankan pada keterampilan dan pengelolaan mengenai aspek-aspek sosial emosional. Teknik kesadaran diri, mindfulness, juga dapat dijadikan strategi bagaimana cara mengelola sumber daya manusia, yaitu murid melalui tahapan tersebut, maka potensi kecerdasan sosial emosional anak bisa berkembang secara optimal. Coaching merupakan sebuah strategi seorang pemimpin pembelajaran untuk melakukan pengembangan kekuatan diri pada diri anak dengan menuntun, mendampingi anak, untuk menggali potensi anak dan memaksimalkannya. Pada proses coaching memberikan kesempatan anak-anak berkembang dan menggali proses berpikir pada diri anak, yang di dalamnya terdapat KH sebagai pengembangan kekuatan dan potensi pada coaching sebagai lawan bicara. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam prosesnya akan selalu berhadapan dengan dua situasi, yakni dilema etika dan bujukan moral yang dituntut pada pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin-pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan yang baik, diharapkan pada pengambilan keputusan tersebut dengan mengedepankan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, yaitu dengan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Prinsip tersebut sangat penting karena hal ini sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Sebelum mempelajari dan memahami pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dalam langkah-langkah pengelolaan kelas atau pengambilan keputusan lebih banyak berpikir pada kekurangan. Masalah, hal ini menyebabkan perasaan yang pesimis, keraguan, negatif sehingga berakhir dengan kegagalan. Pola pikir mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya ini menjadi berubah. Ternyata seorang pemimpin harusnya selalu mengedepankan pola pikir berbasis kekuatan aset yang dimiliki, sehingga hal ini membuat kita akan berpikir positif dan optimis dengan memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya atau aset yang ada di sekolah dan lingkungan sekitarnya.